alam semesta. Alam semesta itu apa ya? Manusia, alam, hewan, langit, yang menguasai alam semesta. Wal akibatul lil muttaqin, happy ending, happy ending ya. Itu lil muttaqin, ketua orang yang bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala. Wahai takwa kan sudah ya. Walau duwana illa ala dzalimin, dan orang-orang permusuhan ya. Illa ala dzalimin, ada lagi yang menantikan walau duwana lan orang-orang itu aniaya ya. Ada lagi yang mengatakan tujuan itu permusuhan illa ala dzalimin, berjoko ing atase wong berdosa. Jadi nek wong tetapi itu nanti pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan ya, di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang zalim ya, orang zalim itu orang yang tidak mau taat terhadap ajaran agama ya. Gampangan ini ya, itu akan ya, selalu ada permusuhan ya. Dan mereka akan selalu dalam keadaan hina ya. Wassalatu wastaslimu, wassalatu utawi rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa taslimu dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, atau mudah-mudahan sholawat dan salam ya. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala ala khairi khalqihi, tetap dilimpahkan kepada makhluknya Allah yang paling baik, yang atasnya luwih akeh-akeh makhluknya Allah, Muhammadin rupane Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan yang atasnya keluargane Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabat Muhammad ajma'in alaih. Mudah-mudahan sholawat dan salam, rahmat Allah dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala tetap dilimpahkan kepada makhluknya Allah yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dilimpahkan kepada para keluarganya, wasahbi, dan para sahabatnya ajmain. Amma ba'du, utawi mengkono sausi menyebut ya, pendahuluan mulai alhamdulillah sampai ajmain ya. Fa ini mongko sak temene insun iku aratu ngarepno sapa insun an ajmain ing yen to menyusun ya, ing yen to mengumpulkan ya, menyusun kitaban ing kitab lil akhbari ya, kitab lil akhbari ya, kanggo pira-pira hadis an-nabawiyah kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal asari lan pira-pira asar al-marwiyah kang diriwayataken saking sahabat bisnatin lawan sanad ya. Ya, jalur ya, berita isnad itu jalur berita ya. Sohikin kang sohi, fasikin kang dipercaya. Fatoroh itu mongko ninggal sapa insun al asani, maksudnya tidak mencantumkan dalam kitab ini ya. Hadis Nabi tidak menyantumkan al asani yang kira-kira sanad itu kan orang yang terlibat dalam proses berita ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu atau ngendiko atau mungkin berbuat sesuatu, itu kemudian disampaikan kepada sahabat ya. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah generasinya
generasi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang menangi hidup bersama Kanjeng Nabi dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi sahabat, jadi bahasa lain itu temenin ya, temenin Kanjeng Nabi ya. Nah, apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu disampaikan sahabat, disampaikan kepada siapa? Kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu adalah namanya tabi'in, orang yang mengikuti jejak para sahabat tabi'in. Nah, kemudian para tabi'in menyampaikan kepada tabi'in ya, generasi berikutnya, generasi pada abad ketiga. Kalau sahabat itu abad pertama, kemudian tabi'in abad kedua, kemudian tabi'in abad ketiga, jadi abad ketiga Hijriah ya. Nah, kemudian tabi'in menyampaikan kepada kita ya, dalam bentuk hadis ya, yang biasa berbunyi ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nah, itu namanya sanad ya. Nah, di sini tidak menyantumkan sanad itu ya. Wa wadatu arba'ina baban ya. Lan yusun sapa insun arba'ina baban ing 40 kira-kira. Dalam kitab ini yang berisi hadis-hadis Nabi dan asar ya, akhbar asar hadis yang dari Nabi Muhammad SAW ya, yang disusun ya, menjadi 40 bab ya. Ada 40 bab. Fi kulli babin asyratu ahaditsah, fi kulli babin dalam saben-saben bab, setiap bab ya, asyratu ahaditsah terdiri dari 10 hadis. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun, memberi nama saya, katanya Imam As-Suyuti, ing kita ngarani Lubabul Hadisi dengan nama Lubabul Hadis. Kitab ini, buku ini oleh Imam As-Suyuti diberi nama Lubabul Hadis. Apa maksudnya Lubabul Hadis? Beberapa inti sari dari hadis ya, yang terdiri dari 40 bab, masing-masing bab ada 40 hadis ya. Ada 10 hadis, berarti kitab ini isinya 400 hadis yang disingkat ya, tanpa menyantumkan sanadnya secara lengkap ya, secara lengkap. Tapi nggak usah khawatir, karena hadis yang dicantumkan di Lubabul Hadis ini adalah pilihan ya, hadis-hadis yang dipilih oleh Imam As-Suyuti, yaitu hadis-hadis yang sahih ya. Apa hadis sahih itu? Hadis sahih itu adalah hadis yang bisa dipakai sebagai dasar amal ya. Wa asta'iku lan nyuwun tulung sapa ingsun, katanya Imam As-Suyuti, billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala azim kang agung, alal qaumil kafir, alal qaumi ngatasi wong kaum al kafirin yang kafir. Kemudian berikutnya katanya Imam As-Suyuti, kami minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung atas orang-orang yang kafir, kaum yang kafir ya. Nah, kitab itu tadi ya, yang ada 40 bab tadi, itu al-babul awal, utawi bab yang pertama itu fi fadilatil ilmi wal ulama'i, berisi tentang fadilai atau hikmah ilmu wal ulama'i lan para ulama. Fadilai hikmah ilmu lan hikmah para ulama ya. Keutamaan ilmu
dan keutamaan para ulama. Nanti akan dijelaskan. Ya. Itu ilmu itu kan wajib ya, diperoleh ya, dicari oleh setiap orang Muslim, baik laki-laki atau perempuan. Apa sih fadilah ilmu itu kok diwajibkan? Ya. Nah, kemudian ulama itu adalah orang yang mempunyai ilmu, ya. Pemilik ilmu. Al-babu tsani utawi bab kang kaping pindho, bab yang kedua fi fadilati la ilaha illallah. Yaitu fadilah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Apa sih hikmah fadilah keutamaane? Awak dewe itu kok selalu diperintah untuk tahlil ya, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, ini nanti akan diterangkan pada bab yang kedua. Al-babu tsalisu tawi bab kang kaping 3 ya. Bab yang ketiga fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nanti di hadisnya nanti dijelaskan. Al-babur rabi'u, bab yang keempat fi fadilatus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nerangake menjelaskan tentang fadilahnya, keutamaannya membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara ajaran yang ada di bab keempat tentang fadilah maca sholawat itu nanti akan ada hadis yang menjelaskan tentang ya, barang siapa yang tidak merespon membaca sholawat ketika nama Nabi disebut ya, itu akan mendapat kerugian ya, nanti di akhir zaman ya. Jadi bangkrut ya. Jadi wong sing bangkrut itu salah satu di antaranya nanti di alam akhirat itu adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad iku menang wae, tidak maca Allahumma sholli wa sallim. Jadi contohnya gini, ketika saya menyebut fi fadilatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang bangkrut, maka kita harus merespon Allahumma sholli wa sallim sholli ala Muhammad sallallahu alaihi ya, paling menengah ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Al-babul khamis fi fadilatil iman, bab yang kelima menjelaskan tentang keutamaan iman ya. Keutamaan iman termasuk yang dijelaskan iman itu apa, kemudian keutamaannya apa, itu nanti. Al-babus satu bab yang kaping 6 yang ke-6 fi fadilatil wudu'i ya, menjelaskan tentang keutamaan wudu. Awak diri setiap mau sholat, setiap mau pegang Al-Quran ya, itu wudu itu apa sih ya, keutamaannya apa sih, itu nanti akan dijelaskan. Al-babus sabi'u fi fadilatis siwaki, bab yang ke-7 menjelaskan tentang keutamaan siwak sikatan itu ya, itu bahasa Arab siwak. Al-babus saminu fi fadilatil adzan, bab yang kaping 6 fi fadilatil adzan menjelaskan tentang membahas tentang fadilah azan. Al-babut tasiu fi fadilatis sholat til jamaah, bab sing kaping 9 fi fadilatis sholat til jamaah menjelaskan tentang membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Al-babul asyiru fi fadilatil jum'ah,
Bab yang kaping 10 yang ke-10 menjelaskan keutamaan sholat Jumat. Al-Babul Hadi Asyara, bab yang ke-11 fi fadilatil masajid, menjelaskan membahas tentang keutamaan piro-piro masjid. Ya. Al-Babul Tsani Asyara fi fadilatil amaimi, bab sing yang ke-12 fi fadilatil amaimi, menjelaskan membahas tentang keutamaan memakai surban. Ya. Keutamaan memakai surban itu apa? Itu nanti ada hadis. Ya. Al-Babul Salis Asyara fi fadilatis shaumi, bab yang ke-13 fi fadilatis shaumi, menjelaskan membahas tentang keutamaan puasa. Ya. Insya Allah kalau nggak salah itu baik puasa wajib atau puasa sunnah. Nah, nanti akan termasuk puasa Ramadan. Al-Babul Rabi' Asyara fi fadilatil faraid, bab yang ke-14 membahas menjelaskan tentang keutamaan faraid. Faraid itu adalah hukum cara membagi waris, ya, membagi waris itu faraid. Al-Babul Khamisa Asyara fi fadilatis sunan, bab yang ke-15 menjelaskan tentang keutamaan, membahas tentang keutamaan amalan-amalan sunnah. Apa amalan sunnah? Waliane amalan wajib, ya. Kalau wajib itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan mendapat dosa. Kalau sunnah dilakukan mendapat pahala, ya. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, ya. Al-Babus Sadis Asyara fi fadilatiz zakati, bab yang ke-16 membahas tentang keutamaan zakat, ya, menunaikan zakat. Al-Babus Sabi Asyara fi fadilatis shadaqati, bab yang ke-17 membahas tentang keutamaannya sedekah. Al-Babus Samina Asyara fi fadilatis salat, bab yang ke-18 menjelaskan tentang keutamaannya uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu apa sih keutamaannya? Apa sih itu sebetulnya? Hikmahnya, manfaatnya, ya. Al-Babus Tasi Asyara fi fadilatis du'a, bab yang ke-19 menjelaskan tentang keutamaan doa, ya. Al-Babul Ishruna fi fadilatil istighfar, bab yang ke-20 menjelaskan tentang membaca istighfar. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Babul Hadi wal Isyu, bab yang ke-21 fi fadilatil dzikrillah, bab yang ke-21 menjelaskan tentang fadilah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Babus Tsani wal Ishrun, bab yang ke-22 fi fadilatit tasbih, fadilah maca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kalau zikir tadi macam-macam, ada subhanallah, atau la ilaha illallah, atau alhamdulillah, atau Allahu akbar, ya. Dan pokoknya membaca kalimat-kalimat thayyibat itu zikir, ya, itu zikir, zikrun. Al-Babus Tsalits wal Ishruna fi fadilatit taubat, bab yang ke-23 menjelaskan tentang keutamaan taubat, ya. Keutamaan taubat.
Al-Babur Rabi wal Ishruna fi Fadilatul Fuqara. Bab yang ke-24 menjelaskan tentang keutamaan para fakir. Keutamaan fakir ya. Fakir itu apa? Fakir itu adalah orang yang tidak mampu ya. Jadi punya penghasilan tapi tidak cukup untuk makan dalam satu hari, itu fakir ya. Al-Babul Khamis wal Ishruna fi Fadilatin Nikah ya. Bab yang ke-25 adalah menjelaskan tentang keutamaan nikah ya. Al-Babul Sadis wal Ishruna fi Tasdidiz Zina. Bab yang ke-26 fi Tasdidiz Zina menjelaskan tentang beratnya hukuman orang yang zina ya. Nah kalau abote hukumane wong zina kalau itu tasdidiz zina menjelaskan tentang beratnya hukuman orang yang berzina. Apa itu zina? Nanti silahkan di Al-Babus Sabi wal Ishruna fi Tasdidil Liwati. Bab yang ke-27 adalah fi Tasdidil Liwati, menjelaskan tentang apa itu namanya, beratnya hukuman liwat ya. Hukuman liwat itu apa? Itu hubungan kayak suami istri tapi antara perempuan kalau perempuan atau laki-laki dengan LGBT. Itu apa ya? Apa LGBT? Lesbian, gay ya. Ya. Pokoknya sing aneh-aneh itu ya. Sing aneh-aneh itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan beratnya hukuman orang yang melakukan liwat tadi, zina seperti itu. Al-Babus Samin wal Ishruna fi man isul bil khamri. Bab yang ke-28 menjelaskan tentang apa itu namanya, man isul bil khamri, larangan meminum khamr ya. Minum khamr itu minuman yang memabukkan. Al-Babus Samin wal Ishruna fi Fadilatil Rami. Bab yang ke-27 29 fi Fadilatir Rami menjelaskan, menerangkan tentang keutamaane latihan memanah ya. Bagus maghrib ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.